Kabupaten Ponorogo terletak di bagian barat Provinsi Jawa Timur. Kabupaten yang terkenal dengan kesenian reog ini juga dikenal sebagai kota santri karena memiliki banyak pondok pesantren. Enam 66 tahun silam, pada 18 Desember 1954, di sebuah desa, tepatnya Dusun Gelarik, Desa Janti, Kecamatan Selahung, Kabupaten Ponorogo, telah lahir bayi laki-laki dari pasangan Bapak Muniran dan Ibu Homsatun yang diberi nama Hanifan. Orang tua saya profesinya tani, tapi selanjutnya itu setelah tani itu tahun 65 menjadi guru madrasah. Ibu saya petani namanya Homsatun. 4 saudara, saya nomor 1, semuanya 4 itu laki-laki semua. Di rumah saya ada musolanya waktu itu kecil itu di Gedek itu. Di situ saya belajar ngaji, belajar sholat, belajar darus. Sebagai siswa, sebagai muridnya di madrasah dan gurunya bapak saya. Sejak kecil Hanifan dididik patuh dan disiplin oleh ayahnya. Usai pulang sekolah, ia membantu orang tua untuk mengembala hewan ternak ke sawah dan ladang. Sebagai anak pertama dari 4 bersaudara ini, ia selalu memberikan contoh yang baik untuk adik-adiknya. Diserai oleh orang tua saya menggembala kerbau, ya, kerbau. Terus juga menggembala kuda. Dan ada tambahan lain ya, menyabit, merumput. Nah, setelah agak besar tuh di SD, ternak memelihara kambing, angon pedus. Saya dapat pesan dari guru agama saya, ya, Allahummayarham, namanya Pak Karim itu, Kale, anak-anak besok kalau kamu pengen jadi orang sukses, ikutilah Nabi Muhammad SAW itu kecilnya menggembala kambing. Dan para nabi-nabi itu dulu banyak yang menggembala kambing. Karena kenapa? Kambing itu susah diatur. Dan nanti kamu akan hidup di masyarakat, hidup besarnya di masa dimanapun itu akan berhadapan berapa orang. Maka latihanlah seperti Nabi itu menggembala kambing. Tidak pernah Mas Munarji itu istilahnya bertengkar sama saya atau buat ulah sama kawan kami, itu tidak pernah. Dan beliau itu di masa kanak-kanak penuh disiplin. Hanifan dikenal sebagai anak yang rajin membaca. Setiap malam, ia selalu mengaji dan membaca buku-buku ilmu pengetahuan. Pendidikan formal pertamanya yaitu di sekolah rakyat yang berada tidak jauh dari rumahnya. Susah sekali belajar karena masih menggunakan sabak ya dan gerip ya waktu itu. Jadi pakai lampu blik itu disediakan oleh ibu saya. Sampai ublik itu, sampai sini itu ada hitam-hitam kena langes itu. Sekolah wonten SD, niku mboten sandalan, mboten sepaton, mboten seragam, namung biasa mawon, mboten sangu, mboten apa. Sekolahan saya sekolah rakyat, ya. Pulang tuh lapar, haus begitu. Terus di situ ada orang jualan dawet. Saya nasak dulu karena nggak disangoni, nggak mendapatkan uang saku, nggak punya uang. Nasak dulu, nasak itu kalau bahasa Indonesia mencari bekas ya padi yang di belakang yang sudah sisa-sisa itu nasak. Terus saya tukarkan dengan dawet di situ supaya nanti tidak lapar dan tidak haus. Namun di usia 9 tahun, Hanifan menderita sakit panas yang tak kunjung sembuh, sehingga hampir setahun lamanya ia tidak bisa masuk sekolah. Pada waktu sakit itu badannya kurus sekali. Akhirnya pada waktu sekolah itu akhirnya tidak naik ke kelas atasnya. Nggak bisa jalan. Dulunya merangkak, terus merangkak, terus akhirnya jalan tuh pada
merambat dinding itu. Dikira mati itu, sakit panas gitu, berkeringat dingin begitu, dan waktu itu belum ada dokter, masih tradisional gitu, diberikan obat-obat yang tradisional itu. Karena sakit, menurut para tokoh ya di situasi waktu itu dirubah namanya menjadi Munarji. Sampai sekarang itu nama saya Munarji. Diberi nama Munarji itu karena ayah saya punya cita-cita supaya menjadi raja, menjadi pemimpin, monarki. Mame gini ku toh, kepala ayam, gas pitik niku. Saya suka makan kepala ayam itu, cita-cita ayah saya supaya nanti menjadi kepala. Ya, kepala rumah tangga, kepala organisasi kemasyarakatan. Sekarang saya menjadi ketua Majelis Pimpinan Cabang Pesantren Sabil Mutakin Janti Selahung Ponorogo. Pada tahun 1967, Munarji bisa tamat dari sekolah rakyat yang telah berubah nama menjadi Sekolah Dasar Negeri Bulukidul, wilayah Balong, Ponorogo. Usai tamat sekolah dasar, Munarji disuruh ayahnya untuk melanjutkan belajar di Pondok Pesantren Sabil Mutahim, Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan. Jadi dipaksa atau diharuskan, kamu harus ke Pondok Ji, ayah saya itu. Mengapa? Karena kondisi keagamaan waktu itu butuh kader, ya, butuh guru, karena bapaknya mendirikan madrasah, ya, supaya nanti meneruskan perjuangannya bapak itu. Saya diantarkan oleh orang tua saya, Haji Muniran itu, diserahkan ke kiainya, namanya Kiai Haji Kamim Tafsir, dititipkan ke Ibu Joriyah, ya, yang di sana belakangnya Pak Kiai Kamim, untuk diasuh di situ. Dereng tekawan dosen dinten, dereng indang griya, dereng angsal indang griya. Sareng sampun sekawan dosen dinten, nika dateng bapake dipun puruki nika. Sekawan dosen dinten nggih nembe mantuk nika. Saya ditinggal ya oleh bapak saya. Pulang itu tahu-tahu nggak ada, saya menangis ngeraung, tapi mau pulang ya nggak tahu mana jalurnya, naik apa, pergi ke luar kota ya, waktu itu masih itu. Saya menangis dan dipesan, kamu nggak boleh pulang kalau belum selama 40 hari. Selama 6 tahun di pondok pesantren ini, Munarji banyak mendalami ilmu agama. Selain dikenal sebagai anak yang rajin belajar dan cerdas, Munarji juga sering mendapatkan juara di kelasnya. Pada waktu sekolah di Sanawiyah itu, beliau pendiam. Iya, sering mendapat juara. Ya, memang dia itu cerdas, dia memang terampil dan mumpuni gitu ya. Jadi apa-apa bisa gitu. Nggak bisa belajar tempat yang ramai, sehingga saya itu mencari tempat yang tenang, yang sepi, yang sunyi di kuburan. Di barat masjid itu, saya kalau ada muhadharah sebelumnya menghafalkan di sana, saya anggap ya yang orang mati itu adalah mustamiknya, pendengarnya, jamaahnya, sehingga semakin percaya diri gitu, sehingga membuat lancar gitu. Dan mandinya waktu itu di Blumbang. Mandi bersama itu semua santrinya semakin banyak di Blumbang. Blumbangnya juga masih, tapi sekarang airnya itu sudah berkurang, sehingga dengan mandi di situ itu menjadi badan saya itu menjadi tidak bersih atau gatal-gatal itu, dalam mohon maaf dalam bahasa Jawa itu gudikan gitu, sehingga setiap pulang itu saya dimandikan oleh orang tua saya dengan obat jarak atau daun jarak itu supaya gudiknya itu bersih. Tapi waktu itu punya anggapan saya, mondok itu kalau gudikan berkah. Ini yang keliru pemahaman saya, keliru yang persepsi saya. Nah, sekarang kan pondok bersih-bersih lah. Dulu waktu itu anggapannya begitu, berkah, mendapatkan barokah, manfaat ilmunya. Pada tahun 1970, Munarji lulus dari Madrasah Sanawiyah Agama Islam Negeri Takeran. Kemudian melanjutkan lagi di Sekolah Madrasah Aliyah Agama Islam Negeri Takeran.
dan lulus pada tahun 1973. Semangat belajarnya yang tinggi, serta mendapatkan dukungan dan doa dari kedua orang tuanya, Munarji melanjutkan sekolah keperguruan tinggi di Institut Agama Islam Muhammadiyah Ponorogo, yang sekarang menjadi Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Lulus sebagai sarjana muda pada tahun 1976. Selama 2 tahun kuliah di IAIN Ponorogo, Munarji sering pulang ke desanya yang berjarak 15 km ke arah selatan kota Ponorogo untuk mengajar di madrasah yang didirikan oleh ayahnya. Meski banyak permasalahan dalam mengajar pendidikan agama di desanya, namun Munarji tetap sabar dan tidak menyerah dalam menghadapi masalah. Waktu itu tantangannya luar biasa. Ada pengalaman yang sampai sekarang itu masih terngiang-ngiang juga di benak saya, itu mendapatkan konfrontasi perlawanan dari warga atau dari lingkungan karena faktor ideologi, ya. Waktu itu ideologi yang beraneka ragam, yang bermacam-macam. Pada tahun 1976 hingga 1980, Munarji melanjutkan pendidikan sarjana strata 1 konsentrasi pendidikan agama Islam Fakultas Tarbiyah Malang di IAIN Sunan Ampel, Surabaya. Dorongan ibu saya lagi, sekolah le. Begitu juga dorongan guru-guru saya, ustadz-ustadz saya, kiai-kiai saya untuk melanjutkan lagi. Lulus sarjana harus menghafalkan hadis atas, jumlahnya 40. Yang ngasuh itu adalah dosen saya, Allahumma yarham, Dr. Andes Kiai Haji Abdul Mujib. Saya kalau teringat beliau itu saya nangis itu. Karena apa? Ternyata wajib menghafalkan itu sampai sekarang itu masih ingat hafalannya itu, menghafalkan hadis 40. Dan tipe saya kalau belajar itu karena harus tempat yang sepi. Saya dengan teman saya, mukholid saya juga satu kos itu, kalau belajar itu ke kuburan. Waktu akhir menjelang skripsi itu, orang tua saya itu nggak ngirimi wesel, sehingga sampai saya itu, ya Allah, teringat itu jualan jam ya di pasar besar itu untuk apa? Menyambung hidup. Sehingga sampai saya pernah jualan koran supaya dapat hidup di Malang itu. Setelah lulus S1, Dr. Andes Munarji menjadi tenaga sukarela di bawah Departemen Tenaga Kerja Indonesia yang berlokasi di Jombang selama 3 tahun. Selain itu, ia juga menjadi dosen tidak tetap di IAIN Sunan Ampel, Bojonegoro, dan di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Muhammadiyah, Bojonegoro. Tahun 1985, Dr. Andes Munarji melepaskan masa lajangnya dan menikah dengan Nur Aini, seorang gadis asal Ponorogo, dan dianugerahi 2 orang anak, yakni laki-laki dan perempuan, yang bernama Fahmi Ardiansah dan Arvin Nurmahalida. Tahun 1986, ia mulai bergabung di Stein Tulung Agung sebagai dosen bahasa Inggris dan diangkat menjadi pegawai negeri sipil tahun 1986. Tahun 1998 hingga 2000, Dr. Andes Munarji melanjutkan pendidikan strata 2 dengan konsentrasi pendidikan Islam di Universitas Muhammadiyah Malang. Kemudian pada tahun 2007 hingga 2013, ia melanjutkan program Doktor Manajemen Pendidikan Islam di UIN Maliki Malang. Dr. Andes Munarji MAG dikenal sebagai sosok yang sabar dan sederhana. Berkat kedisiplinan dan ketekunannya, banyak prestasi yang telah dicapai. Di antaranya, ia dipercaya sebagai Kajur Prodi Pendidikan Bahasa Arab, membantu Ketua 1 dan Ketua Jaminan Mutu Akademik. Dan sejak 2010 hingga kini, Dr. Andes Munarji MAG menjadi anggota Senat IAIN Tulung Agung dan juga sebagai reviewer International Journal of Instruction, Faculty of Education, Eskişehir Osman Gazi University, Turki. Ya, sejak SD, sanawiyah, aliyah, sampai kuliah itu nggak punya cita-cita. Hanya pengen menjadi khairun nas, anfa'uhum linnas, bermanfaat untuk orang lain, bermanfaat untuk umat, bermanfaat untuk teman-teman, pertama untuk keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara, dan beragama. Itu cita-cita. Sekolah dulu nggak membayangkan saya pengen jadi apa, di aliyah jadi apa.
di S1 di P1 nggak jadi apa, tapi pengen menjadi adalah orang yang bermanfaat. Terhitung sejak 1 Desember 2019, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia telah menetapkan kepada Dr. Andes Munarji MAG menjadi profesor. Alhamdulillah, itu semua karunia Allah, itu semua karena min fadli Robbi, itu semuanya sudah ditata oleh Allah, skenario oleh Allah. Kalau dari teori itu nggak nyampe, saya nggak bayangkan dulu sampai ke guru besar itu, tapi Allah memberi kehendak, memberi keanugrahan kepada saya menjadi guru besar, makanya saya bersyukur sekali. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu semua kalau saya ulang sejak awal, sejak dulu, karena apa? Yakni restu orang tua, doa orang tua, semangat orang tua, dan dukungan dari semua pihak. Dan tidak lupa sama sekali yakni Allah, selalu memohon pada Allah, meminta kepada Allah, pertolongan kepada Allah, maka Allah akan mengabulkan kepada doa kita, usaha kita bersama itu. Dipun paringi sehat badanipun dengan kuwaosan kanca sedaya. Kanjeng sedaya nyuwun pangapunten kalepatanipun dipun ampuni sedaya kepada Munarji kaliyan kanca. Kula sedaya nggih ndongaaken anak kula saged langsung sehat badanipun ingkang kuwaos maringi sehat. Alhamdulillah, ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya semua pihak yang membantu saya, baik langsung maupun tidak langsung, moral maupun dukungan semua pihak, saya ucapkan terima kasih. Semoga kita tetap jaya, yakni untuk menuju kampus kita yang the best, menuju kampus kita yang kelas internasional atau dunia, sehingga menjadi barokah semuanya. Dan kini, Profesor Dr. Munarji MAG menduduki jabatan sebagai Guru Besar Ilmu Pendidikan Islam di Institut Agama Islam Negeri Tulung Agung. Selamat, Prof.